Pembahasan materi sejarah Kerajaan Majapahit yang ada di dalam video ini berangkat dari salah satu learning outcome mata kuliah kita, yakni menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zaman kuno dari berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pembuatan video Kerajaan Majapahit ini yaitu untuk melatih kemampuan historical thinking, terutama yang berhubungan dengan berpikir kronologis, berpikir kausalitas, interpretasi, dan berpikir 3 dimensi waktu, seperti yang terlihat pada layar. Jadi, untuk mengisi kolom pada tabel historical thinking ini, saudara harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Susunlah materi Kerajaan Majapahit berdasarkan tonggak-tonggak peristiwa perubahan. 2. Memahami penyebab dari masing-masing peristiwa yang berubah. 3. Berikan interpretasi saudara terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. 4. Kemudian lakukan analisis berpikir 3 dimensi waktu, analisis terhadap materi sebab akibat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Silakan simak uraian sejarah Kerajaan Majapahit Part 2 ini dengan sungguh-sungguh, karena ada instruksi tugas di setiap stage peristiwa. Selamat belajar! Seperti yang sedikit kita singgung pada sejarah Kerajaan Majapahit Part 1, bahwa setelah Tribuana Tunggadewi turun tahta, diangkatlah anaknya yang bernama Hayam Wuruk sebagai Raja Kerajaan Majapahit pada tahun 1350 Masehi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit semakin luas, hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa banyak yang mengakui kebesaran Majapahit. Hal ini terlihat dari dikirimkannya utusan atau upeti ke Majapahit, bukan akibat penyerangan atas daerah tersebut, melainkan karena perjalanan muhibah armada dagang Majapahit yang megah ke daerah-daerah tersebut. Mereka mengagumi kebesaran Majapahit sehingga tertarik untuk mengirimkan upeti. Menurut Muhammad Ali, kekuasaan kerajaan Majapahit asli tidaklah luas. Wilayah Majapahit meluas karena kerajaan-kerajaan di sekitar Majapahit mengakui Raja Majapahit sebagai yang dipertuan. Dengan kata lain, daerah kekuasaan Majapahit terdiri atas Majapahit sebagai pusat kekuasaan dan kerajaan-kerajaan lain di luar wilayah mengakui hak pertuanan Majapahit. Lebih lanjut, menurut Muhammad Ali, hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain bukanlah hubungan penguasaan wilayah dengan artian modern. Akan tetapi, pengakuan pertuanan Majapahit dilakukan dengan mengirim persembahan upeti sekali setahun. Selama upeti dilakukan, maka kerajaan-kerajaan tersebut merdeka dan bebas untuk menentukan nasib sendiri, selama tidak mempertuankan maharaja atau kerajaan lain. Jangkauan pengaruh kerajaan Majapahit dalam membuat raja-raja kerajaan lain mempertuannya sampai ke Sumatera, Singapura, bahkan Thailand. Hal ini diungkapkan oleh John N. Mixik, guru besar arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore, dalam seminar internasional epigrafi dan sejarah kuno Indonesia di Universitas Indonesia pada Desember beberapa tahun lalu. Jangkauan kekuasaan Majapahit tersebut dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan di Filipina terdapat perguruan silat bernama Kali Majapahit yang anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kerajaan Majapahit kuno yang menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Pengakuan akan kebesaran pengaruh kerajaan Majapahit juga diakui oleh kerajaan Jepang. Pada tahun 2010 lalu, sekelompok pengusaha Jepang yang dipimpin oleh Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Hal ini dilakukan menurut Takajo untuk mengenang kerjasama Majapahit dan kerajaan Jepang melawan kerajaan Cina yaitu Mongol dalam perang di Samudra Pasifik.
Kapal Spirit Majapahit tersebut adalah replika kapal dagang pada zaman Majapahit yang disadur dari relief yang ada di Candi Borobudur. Gagasan pembuatan kapal datang dari sebuah komunitas Japan Majapahit Association atau JPA, kelompok pengusaha di Jepang yang peduli terhadap sejarah dan kebudayaan Kekaisaran Majapahit. Pada dasarnya, kerajaan Majapahit bukanlah kerajaan maritim, melainkan kerajaan agraris, karena sejarah darat Majapahit berasal dari kebudayaan tua di Kediri, Madiun, Singosari. Maka melalui sifat kerajaan sungainya, pada akhirnya Majapahit menjadi kerajaan laut atau maritim. Kekuatan Majapahit yang meliputi darat, sungai, dan laut menjadikan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Luasnya jangkauan kerajaan Majapahit selain karena kepemimpinan rajanya, juga karena kondisi politik Asia Tenggara yang mengalami perubahan-perubahan penting. Pertengahan abad ke-14 terjadi stabilisasi daratan Asia Tenggara. Kerajaan Siam tidak lagi melanjutkan ekspansinya ke selatan. Kegoncangan yang disebabkan oleh ekspansi Mongol ke selatan Indochina juga berhenti. Kemudian, perniagaan dunia yang melalui jalur sutra yang melintang antara daratan Eropa dan Tiongkok mulai mempergunakan perairan atau Laut Asia Tenggara lagi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Majapahit dengan mendirikan pangkalan-pangkalan di sepanjang pantai jalur sutra dan memaksa raja-raja kecil di jalur perdagangan tersebut untuk mengakui kekuasaannya. Dengan angkatan laut yang kuat, Majapahit lambat laun menguasai perniagaan antar pulau di Nusantara. Setelah saudara menyimak sejarah kerajaan Majapahit pada masa Raden Wijaya, maka kerjakanlah tugas yang telah diberikan sesuai dengan langkah kerja yang telah disampaikan pada pengantar video. Setelah saudara selesai mengerjakan tugas-tugas ini, saudara boleh melanjutkan menyimak videonya. Gajah Mada dan pemerintahan Hayam Wuruk. Nama Gajah Mada tidak bisa dilepaskan dari Majapahit, meski ia bukanlah Raja Majapahit. Kepiawaiannya sebagai Pati Amangkubumi dalam meredam pemberontakan dan penaklukan tidak diragukan lagi. Keberhasilan Gajah Mada dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari bantuan Aditya Warman, saudara ibunya dari Sumatera, yang juga merupakan Werda Mantri atau Menteri Senior. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, hampir seluruh wilayah Nusantara berada di bawah pengaruh Majapahit. Luasnya hampir sama dengan wilayah Indonesia sekarang, ditambah dengan Semenanjung Malaya dan Temasik atau Singapura. Selain melalui serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi untuk menjalin persekutuan. Untuk mengawasi seluruh daerah kekuasaannya, Majapahit membangun armada laut yang kuat. Untuk memajukan pertanian, dibangun bendungan-bendungan dan saluran irigasi. Keamanan terjamin dan hubungan dengan daerah pedalaman dibuka melalui jalur sungai. Saat itu juga sudah ada petugas penyeberangan orang dari tepi sungai ke tepi sungai lainnya, terutama daerah Bengawan Solo, dan profesi ini bebas pajak. Selain itu, dibangun jalan-jalan penghubung yang lebar untuk memperlancar transportasi antar daerah. Perdagangan dengan negeri asing dilakukan melalui pelabuhan Tuban, Gresik, Sidayu, dan Surabaya. Ada beberapa kitab yang ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang menjadi sumber penting tentang kerajaan Majapahit. Pertama, Nagara Kertagama oleh Mpu Prapanca. 2. Suta Soma oleh Mpu Tantular. Dan terakhir, Arjuna Wijaya oleh Mpu Tantular. Majapahit juga membangun hubungan persahabatan yang setara atau Mitreka Satata dengan negara tetangga seperti daerah-daerah yang sekarang disebut Ceylon, Kerajaan Cina, Ayodhya atau Siam, India, Champa, dan Kamboja, serta Annam.
Di antara peperangan yang dilakoni oleh Majapahit, Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi merupakan peperangan yang banyak menyita perhatian. Pada saat itu, hanya tinggal kerajaan Sunda yang belum menjadi taklukan Majapahit. Dikisahkan Hayam Wuruk ingin mempersunting Pitaloka Citra Resmi, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya berangkat ke Majapahit, mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Persepsi Hayam Wuruk dengan Gajah Mada tentang kedatangan rombongan kerajaan Sunda sangat jauh berbeda. Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Gajah Mada yang pada saat itu ditugaskan untuk menjemput rombongan kerajaan Sunda di lapangan Bubat, memaksa kerajaan Sunda untuk mengakui dan takluk di bawah kebesaran Majapahit. Akan tetapi kerajaan Sunda menolak untuk tunduk, karena jika ia tunduk, secara tidak langsung ia dianggap memberikan putrinya Pitaloka sebagai upeti terhadap Hayam Wuruk. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya kalah. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dibinasakan dalam pertempuran yang tidak seimbang tersebut. Melihat ayahnya terbunuh dalam pertempuran tersebut, akhirnya sang putri pun bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Pertempuran Bubat ini membuat hubungan Gajah Mada dan Hayam Wuruk retak, karena Hayam Wuruk ternyata mencintai Pitaloka. Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan Padukasori, anak dari bibinya yang bernama Bre Wengker Wijaya Rajasa. Hubungannya yang renggang dengan Hayam Wuruk membuat Gajah Mada lebih banyak berdiam diri. Tahun 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal dunia. Hayam Wuruk sulit menemukan penggantinya karena tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga jabatan yang dulunya dipangku oleh Gajah Mada seorang digantikan oleh 4 orang pejabat. Beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, tepatnya tahun 1377 Masehi, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang mulai tertata dengan baik. Struktur dan birokrasi tersebut tidak hanya berubah selama perkembangan sejarah Majapahit pasca Hayam Wuruk. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah kerajaan Majapahit, saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Setelah tugas tersebut selesai, baru kemudian saudara lanjutkan menyimak videonya kembali. Putra mahkota Majapahit yang lahir dari permaisuri Hayam Wuruk adalah seorang perempuan yang bernama Kusuma Wardani. Ia menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Wikrama Wardana. Suaminya inilah yang kemudian menaiki tahta kerajaan setelah Hayam Wuruk wafat. Di samping itu, Hayam Wuruk juga memiliki seorang anak laki-laki dari selirnya yang bernama Bre Wirabumi. Untuk menghindari terjadinya pertikaian di antara kedua anaknya, ia membagi wilayah kekuasaannya menjadi 2 bagian. Bagian barat diberikan pada Kusuma Wardani, dan bagian timur, yaitu Belambangan, diberikan untuk Wirabumi. Pada tahun 1401 hingga 1406 Masehi, terjadi Perang Parekrek
atau perang saudara antara Wirabumi dengan Wikramawardhana. Perang ini terjadi karena Wirabumi serakah ingin menguasai seluruh tahta Majapahit. Wirabumi tewas dalam peperangan ini. Berita tentang perang Parekrek juga dimuat dalam catatan perjalanan Laksamana Chengho. Tahun 1405, ia memimpin utusan ke Jawa, dan tahun berikutnya ia menyaksikan kedua raja Majapahit berperang. Disebutkan juga bahwa kerajaan timur, yaitu kerajaan Wirabumi, mengalami kekalahan. Tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana meninggal dunia. Ia digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita sebagai Raja Majapahit berikutnya, yaitu tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Tidak banyak yang diketahui mengenai masa pemerintahan Ratu Suhita. Yang jelas, pada masa itu semakin banyak tempat-tempat pemujaan dan bangunan suci dibangun. Saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Silih berganti pergantian Raja Majapahit selepas meninggalnya Ratu Suhita, akan tetapi tidak terjadi perubahan berarti dalam tubuh kerajaan Majapahit itu sendiri. Justru semakin banyak wilayah atau kerajaan bawahan yang melepaskan diri dari Majapahit. Tidak banyak informasi mengenai raja-raja Majapahit pada periode pasca Suhita. Hingga salah satu berita tradisi atau serat Pararaton menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit benar-benar lenyap sekitar tahun 1478 Masehi. Dengan Candra Sangkala, sirna ilang kertaning bumi. Akan tetapi dalam berita Cina masa dinasti Ming, yaitu tahun 1368 hingga 1643 Masehi, disebutkan adanya utusan dari Jawa yaitu Majapahit ke Cina pada tahun 1499 Masehi. Kemudian berita Rui de Brito, gubernur Portugis di Malaka, dalam laporannya kepada Raja Manuel tahun 1514 Masehi, antara lain menyebutkan bahwa saat itu ada dua raja kafir di Jawa, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa. Pada sumber lainnya, Antonio Pigafetta tahun 1522 Masehi menyebutkan pada waktu itu Majapahit hanya merupakan sebuah kota di antara kota-kota besar di Jawa. Kerajaan Majapahit sudah semakin lemah akibat perang saudara yang berlarut-larut. Diberitakan raja terakhir Majapahit yang bernama Pateudra hanya memiliki wilayah kekuasaan meliputi ibu kota kerajaan. Kerajaan Majapahit kemudian dikalahkan oleh Kerajaan Demak di bawah pimpinan Adipati Yunus. Ada beberapa faktor yang membuat kerajaan Majapahit yang dulunya merupakan kerajaan besar dengan wilayah meliputi seluruh Nusantara menjadi hancur, yaitu 1. Pertentangan di antara keluarga raja yang berlarut-larut. 2. Tidak adanya raja yang kuat yang bisa mengatasi kemelut keluarga. 3. Munculnya kekuatan baru di pesisir utara Jawa yang bercorak Islam. Dalam hal ini, jalur perdagangan Majapahit dengan wilayah Nusantara dan internasional tertutup, karena pelabuhan Majapahit di pesisir utara Jawa dikuasai oleh penguasa yang memeluk Islam. Akibatnya, pemasukan kerajaan hanya tergantung pada pertanian, yang juga terganggu oleh perang antar daerah. Saudara lakukan kembali tugas-tugas yang telah diinstruksikan pada stage 1. Setelah saudara selesai menonton videonya, kerjakanlah tugas berikut ini. 1. Susun kronologi peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 2. Kemukakan materi pokok atau kausalitas dari masing-masing perubahan. 3. Kemukakan interpretasi fakta dari masing-masing peristiwa yang ada pada tabel yang telah saudara buat. 4. Berilah contoh materi kausalitas yang saudara buat pada zaman sekarang. 5. Kemukakan prediksi zaman yang akan datang dari kausalitas yang saudara buat.